Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tugas IMK yang berjudul Desain Implementasi Antarmuka Weather.com pada pengukur suhu ruangan berbasis mobile. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, di sini ada saya, Agung Iskandar Yuda. Lalu ada teman saya yang bernama Ardian Malik Muharam. Lalu ada Bayu Septian. Lalu ada Dafara Uda Fadilah. Dan yang terakhir ada Dias Muhammad Azhar Askia. Oke, di sini ada pembahasan nih. Yang pertama itu ada latar belakang, lalu ada sistem requirement, lalu ada deskripsi project, lalu ada analisis, dan yang terakhir itu ada sistem desain. Oke, lanjut ke latar belakang. Berdasarkan paper yang paling baik di antara anggota kelompok dan seluruh anggota pun setuju gitu bahwa paper milik saudara Dias itu paling baik dan paper tersebut membahas tentang peran mesin dalam membaca cuaca untuk kesehatan. Dan kami juga telah melakukan observasi dengan cara menjelajahi situs web weather.com. Nah, hasil dari observasi mengenai requirement analysis pada situs web weather.com mencakup bisnis modeling dan sistem requirement modeling. Jadi pada masa lalu, pengecekan suhu ruangan di rumah sakit dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan termometer. Namun, cara ini dinilai kurang efektif dan kurang efisien, terutama jika jumlah pasien yang datang ke rumah sakit sangat banyak. Dengan menggunakan teknologi informasi, cek suhu ruangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Ya, selanjutnya ada sistem requirement. Dalam requirement analis, kami telah melakukan observasi dengan cara menjelajahi situs web milik weather.com dan berikut merupakan hasil observasi mengenai requirement analis pada situs web milik weather.com. Yang pertama, ada analisis proses bisnis. Proses bisnis yang dijelaskan melibatkan implementasi teknologi dalam protokol kesehatan di rumah sakit, khususnya terkait dengan cek suhu ruangan. Apa itu business modeling? Business modeling adalah penggambaran seluruh proses yang akan dilakukan. Selanjutnya ada requirement analysis, kebutuhan fungsional dan non fungsional dan use case diagram. Adapun fungsionalnya terbagi dari dua. Yang pertama, menampilkan suhu ruangan secara akurat dan yang kedua, memberikan akses user untuk menyesuaikan lokasi dan time zone secara real time. Lalu ada non-fungsional. Non-fungsional ada satu yaitu desain yang responsif untuk mempermudah digunakan oleh user dan bisa optimal di seluruh perangkat yang berbeda. Lalu selanjutnya itu di sini ada deskripsi project. Deskripsi project ini pada aplikasi Hurung. Pada aplikasi Hurung ini dirancang untuk memantau suhu ruangan secara real time dengan menggunakan sensor suhu yang terhubung ke dalam sistem mobile. Sensor suhu ini akan mengirimkan data suhu ruangan ke dalam sistem mobile, sehingga sebuah sistem mobile akan memproses data tersebut dan akan menampilkannya ke antarmuka pada layar atau interface. Dan selanjutnya, cek suhu ruangan ini bisa dipakai di berbagai ruangan, seperti contohnya ada waiting room, bathroom, dan dapur. Dan petugas kesehatan dapat dengan mudah melihat suhu ruangan dari layar handphone. Jika suhu ruangan terlalu tinggi, maka petugas kesehatan dapat mengambil sebuah tindakan untuk menurunkan suhu ruangan dengan membuka jendela atau menyalakan sebuah AC. Lanjut ke analisis use case diagram. Di sini ada user sebagai pengguna. User dapat melakukan login aplikasi. User juga dapat mengakses untuk ukur suhu ruangan, tampilkan suhu ruangan, simpan suhu ruangan, kirim suhu ruangan, dan user juga mendapatkan notifikasi suhu ruangan. Kemudian ada ERD-nya. User di sini dapat menginput, kemudian sistem menampilkan suhu ruangan. Sistem juga menyimpan ke dalam database. Sistem mengirim notifikasi sehingga user dapat mengetahui suhu ruangan di ruangan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis bagian activity diagram. Di sini terdapat tiga tabel, yang pertama user, lalu kedua sistem, lalu yang ketiga ada output. Yang pertama, di sini ada start, lalu user melakukan login,
lalu menginputkan username dan password, lalu sistem akan memverifikasi jika username atau password user salah, maka akan kembali ke tampilan login. Dan jika username dan password user benar, maka akan masuk ke tampilan suhu ruangan. Lalu user dapat melakukan suhu ruangan dan outputnya akan menampilkan suhu ruangan ke interface user. Lalu user juga dapat menyimpan suhu ruangan ke database. Lalu setelah diproses di sistem, maka outputnya akan menampilkan notifikasi bahwa simpan suhu ruangan telah berhasil. Lalu user juga dapat menampilkan suhu ruangan dalam berbagai ukuran ukuran suhu seperti Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sistem desain. Yang pertama di sini ada 3 tampilan interface, yaitu tampilan awal, lalu tampilan login dan sign up, lalu ada juga tampilan home-nya. Pada tampilan awal di sini user akan melihat penjelasan dari aplikasi huruf. Lalu pada tampilan login dan sign up, user dapat melakukan login, dan jika user belum mempunyai akun dapat melakukan sign up atau bisa langsung dengan continue with Google ataupun with ID. Setelah masuk, user akan disediakan dengan tampilan home dengan beberapa fitur. Yang pertama itu ada cek suhu ruangan pada ruangan tertentu. Di sini juga ada fitur di mana ada 4. Yang pertama itu suhu ruangan pada waiting room, lalu pada bedroom, pada bathroom, dan juga kitchen. Selanjutnya di sini terdapat interface tampilan suhu ruangan. Di sini ada tempat di mana user melakukan, yaitu Majalengka, dan di sini besarnya yaitu 23, dan di sini keterangan tempatnya sebelah mana. Lalu pada tampilan cek cuaca terdapat beberapa juga fitur seperti di mana user melakukannya, tempat, berapa suhunya, lalu pada jam-jam tertentu di sini diperkirakan akan seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.